memiliki motivasi tujuan kita itu apa, salah satunya itu karena untuk mencapai tujuan kita harus punya kendaraan, salah satunya itu. Nah, selama ini mungkin sedikit cerita dari saya, Pak Yan. Sebelum saya ketemu Metawale ini, saya memang mengawali dari bisnis-bisnis online yang lain, salah satunya adalah di dunia investasi ya. Nah, dalam dunia investasi ini ada namanya skema, mungkin skema Ponzi atau dibilang bisnis BO. Ya, awal ketemunya itu. Tapi eh, dari salah satu itu perjalanan dari multi level, mungkin dulu dari MLM pernah saya jalankan ya, dari tahun 2000 itu ada yang namanya Tianxi, ada namanya CNI, terus kemudian terakhir itu UFO ya, usaha Jaya V Corporasional itu juga pernah mengalami, saya ikut. Nah, dari berbagai macam bisnis mungkin sudah pernah saya jalankan. Nah, kemudian di era digitalisasi ya, mungkin hadir itu di sekitar tahun 2010 ke sini. Ya 2009 lah awalnya ya, mungkin 2009-an mulailah bisnis-bisnis investasi, bisnis-bisnis online. Saya mencoba memahami dunia bisnis online yang mana memang belum pernah ada yang berhasil. Ya, belum pernah ada yang berhasil, justru malah banyak kehilangan uang, ya, banyak kehilangan uang. Karena di saat saya menjalankan, saya mengikuti di dalam bisnis-bisnis online tersebut, itu tidak bertahan lama, Pak. Ya, tidak bertahan lama, bahkan paling lama itu 1 tahun mungkin ya, 1 tahun atau 1 tahun setengah itu udah scam. Nah, dari situ saya berpikir bahwasanya ketika saya memilih suatu bisnis, yang pertama karena eranya dulu itu berbeda dengan era sekarang, Pak ya. Era dulu itu saya kenal dengan legalitas. Di mana ketika kita mau memilih bisnis itu benar-benar yang memiliki legal yang sangat lengkap ya, komplit. Baik itu dari sesi perusahaan, legalitas izin dan lain sebagainya. Nah, itu secara korporatnya sangat lengkap. Nah, untuk memacu bagaimana bisnis kita berjalan aman. Berjalannya waktu, saya pikir aman semuanya. Tetapi dengan berjalannya waktu, yang apa yang saya ikuti bisnis-bisnis tersebut, akhirnya apa? Scam. Ya, scam dan tidak jalan. Entah itu perizinannya kurang, ya alasannya izin kurang, kurang lengkap dan lain sebagainya, sehingga dari pihak pemerintah atau government itu menyetop, menghentikan operasinya tersebut. Sehingga apa? Ketika perizinan ataupun operasinya itu dicabut, sehingga kita tidak bisa menjalankan lagi. Sementara uang yang sudah kita tanamkan di sana itu tidak bisa untuk ditarik. Meskipun kita mau menarik daripada uang yang kita investasikan di sana, itu harus melalui proses, baik itu proses dengan melalui jalur hukum dan lain sebagainya. Itu pun tidak mudah ya, tidak mudah. Nah, dari situlah saya analisa, saya berpikir sehingga saya eh, menjalankan bisnis-bisnis online saat itu ya berujung scam. Saya berpikir begini, kenapa di bisnis ini kok nggak ada yang aman ya? Masa iya dari sekian ratus bisnis ya banyak bisnis ini nggak ada yang aman ya di selain bisnis konvensional ya, selain bisnis konvensional. Nah, kenapa nggak ada yang aman? Masa iya satu pun nggak ada yang aman? Ikut sekali lagi ada investasi lagi, scam lagi. Bahkan saya temui di situ ada rekan saya direktur PLTU, ya pemain bisnis BO. Ya, ini sangat miris sekali gitu, sangat miris sekali. Nah, dari situlah akhirnya saya paham. Saya paham ternyata bisnis-bisnis ini nggak ada yang benar karena memang diciptakan untuk scam. Sistem itu dibuat untuk scam. Scam itu artinya adalah penipuan. Seperti itu. Nah, ketika saya jalan terakhir kali itu di bisnis online, yang dimana memang itu sangat besar sekali ya, habis besar sekali itu ya. Yang terakhir itu habis besar sekali. Sangat besar sekali. Dan akhirnya karena scam, ya sudah. Saya ingin mencari peluang lagi gitu. Peluang lain, apa ini? Kira-kira peluang, masa iya dari sekian
ratusan bisnis, bahkan puluhan bisnis ya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang berkelanjutan seperti itu. Nah, di saat kena scam, waktu itu saya dikenalkan oleh salah satu upline saya atau mentor saya saat itu ya. Namanya itu Pak Untung. Itu di dalam wadah satu bisnis yang memang tadinya saya kena scam. Karena dia melihat potensi saya di situ itu benar-benar full ya, all in di bisnis itu. Maka dan mitra saya itu sangat besar sekali, hampir ada 2.000 sekian itu. Dalam sekian bulan itu saya bangun 2.000 sekian orang ya untuk saya ajak ke bisnis saya itu. Nah, kemudian saya kenalah sama Pak Untung yang mengenalkan Metawale ini ya. Dengan Metawale ini saya pun nggak langsung join saat itu ya Pak. Saya nggak langsung join. Saat Tahun ditawarkan berapa itu itu, Bang? saya join itu di tanggalnya itu tanggal 17 Juli 2022, Pak. Ya. Ya. 17 Juli tahun 2022 saya join, kalau kurang lebih hampir 3 tahun ya sampai saat ini. Nah, di saat dikenalkan itu memang saya masih bingung, Pak. Ya, masih bingung, belum ngerti tentang dunia kripto, ya, belum ngerti tentang dunia kripto itu belum ngerti, apalagi bikin dompet wallet. Ini apa? Saya bilang gitu kan. Nah, ini apa ini? Saya belum ngerti nih, apa ini. Nah, akhirnya dipandu itu. Sampai saya bikin itu 2 jam, Pak, dipandu itu. Ya, dibikin dompetnya saja itu, dompet wallet kriptonya itu 2 jam saya dipandu. Bikin token pocket itu, itu 2 jam. Apa ini? Karena screenshot yang mandu juga mungkin kurang kurang lihat ya, kurang lihat. Makanya saya juga terlalu lama. Nah dari situ akhirnya bikin dompet. Nah setelah saya bikin dompet, di saat saya mau join belum ada modal, Pak, saya. Belum ada modal. Terus terang karena habis, benar-benar habis. Ya di samping karena kena scam kemarin, kemudian memang dana saya juga punya project sendiri, waktu itu habis-habisan juga. Nah, saat ingin join, saya pingin sekali join karena saya juga pingin, wah ini kayaknya peluang kripto ini, tentang kripto. Saya pingin tahu lebih banyak tentang kripto. Keinginan saya seperti itu. Nah, kemudian akhirnya saya pinjem rekan saya, kontraktor, Pak. Ya, direksi. Bu, pinjem, ada seorang ibu-ibu. Bu, pinjem duitnya, saya bilang gitu. Saat itu mau join di level 6. Awal pertama itu, mau join di level 6. Nah, duitnya kurang, baru dipinjemin 500.000. Ya, baru dipinjemin 500.000, akhirnya saya join di level 3. Nah, join di level 3, akhirnya oke, sudah berhasil. Kemudian setelah saya join, barulah saya diarahkan. Setelah join ini saya harus ngapain? Pasarkan. Nah, dengan kalimat pasarkan, artinya kan kita sudah tahu ya bagaimana kita menjalankan sebuah bisnis. Tentu dalam bisnis pemasaran kita harus berinteraksi, ya, terkoneksi dengan namanya manusia sebagai pembeli atau sebagai pengguna tersebut. Maka dari itu, saya tarik itu orang-orang mitra-mitra saya yang tadinya kena scam juga. Nah, dari itu langsung join, Pak. Saya pinjam 500.000 awalnya, saya buat join level 3. Kemudian ada orang join level 3 juga. Ya kan, di level 3 juga, terus ada 2 orang itu, 2 orang level 3. Karena saya masih level 3. Ya, artinya sama dengan saya waktu itu. Kemudian saya naik level 4 nggak tahu loh, ini kok saya nggak dapat bonus, ya kan gitu. Kok nggak dapat bonus ini, 2 orang pada saya bawa. Ternyata saya sudah auto upgrade di level 4 tuh. Kok begini? Nah, akhirnya saya lebih semangat lagi nih, lebih semangat lagi di dalam memasarkan. Kemudian besoknya saya ajak lagi, ada orang yang langsung join di level 7 itu saat itu. Bahkan Pak Abu, Bang Evan juga belum mencapai level 7 saat itu ya. Belum mencapai, karena paling tinggi itu dulu masih 6 ya. Bang Evan sendiri baru level 7. Pak Abu baru level 5 atau 6 kalau saat itu. Nah, ketika ada mitra saya level 7 pada kelabakan, bingung nih. Oh ya, mau upgrade siapa dulu ini kan. Jangan sampai kesalip kan, seperti itu. Nah, akhirnya saya sendiri minta pendapat ini. Ini kalau ada orang yang join lebih tinggi daripada saya bagaimana? Akhirnya saya diarahkan, Bapak harusnya upgrade dulu nih supaya nggak loss ini. Di level berapa? Level 6. Nah, dari situ saya pinjam lagi tuh, Pak.
pinjam duit lagi itu karena kurang ya. Karena kurang, saya pinjam lagi, akhirnya dikasih waktu untuk mengembalikan lagi itu. Saat meminjam uang itu saya dikasih waktu untuk membalikan, temponya berapa lama. Waktu itu saya kasih waktu 1 minggu, nanti saya balikin Bu. Lah untuk apa? Gitu kan ceritanya. Untuk ngambil duit, saya bilang gitu. Untuk ngambil duit. Loh, kok bisa untuk ngambil duit itu gimana ceritanya? Ya nanti saya kasih tahu lah, saya bilang gitu. Akhirnya dipinjem itu. Nah, kemudian ada yang upgrade join di level 7, kemudian saya upgrade di level 6. Karena tidak langsung sampai ke level 7 ya, saya ke level 6. Dan kemudian saya mendapatkan bonus di situ. Sekian juta ya. Dari mitra saya yang pertama itu, yang ketiga. Yang ketiga join itu, saya dapat sekian juta. Nah, sekian juta pun itu saat itu saya panik, Pak. Paniknya gini, karena berharap 1 minggu saya mengembalikan uang yang ada saya pinjem. Nah, kemudian di level 6 kok nggak masuk, kata Pak Abu masuk waktu itu. Wah masuk, itu tertahan. Waduh, ya kaget saya. Akhirnya tertahan di situ, saya ambil dipotong 25%. Ya, dipotong 25%, kemudian saat itu saya kembalikan dalam tempo saat itu juga saya pinjam uang. Ya. Dari pinjam uang yang saya janjikan 1 minggu, dalam 1 hari langsung saya kembalikan lagi. Dan akhirnya apa? Akhirnya yang minjemin saya uang itu saya bertanya-tanya, Pak. Jadi buat apa sih Mas gitu? Buat apa itu? Yang ngambil duit kok cepet katanya 1 minggu, ya udah ada. Mau ikut? Akhirnya ngikut juga, level 6 juga gitu. Yang minjemin duit saya. Nah, inilah cerita inspirasi. Termasuk akhirnya dari teman-teman yang tadinya juga kena scam, saya ajak juga ke saya. Kemudian sampai saya kasih garansi, Pak, kepercayaan. Ya, di mana nanti dia beranggapan yang kemarin aja scam, nanti seperti kemarin, kan seperti itu. Padahal saya belum tahu itu, ya, bahkan nanti Metawali scam apa enggak itu saya belum tahu ya, belum paham. Di saat itu yang penting saya gaspol dulu, saya menjalankan dulu, karena memang ada bukti ketika saya closing, ketika saya menjalankan itu bisa langsung menghasilkan. Di saat itulah bagaimana bisnis real team, ya real team artinya ketika kita bekerja, kita bergerak, di situ mendapatkan untung. Nah, ini layak dijalankan, Pak. Ya, jadi bisnis ini layak dijalankan. Nah, kemudian ada mitra saya yang join, ya, yang join, dia, wah nanti besok scam lagi. Enggak. Kalau nanti besok scam, uang ibu atau uang bapak nanti saya kembalikan 100%. Sampai saya garansi seperti itu. Akhirnya apa? Inilah bentuk keyakinan kita. Keyakinan saya untuk meyakinkan orang bahwa diri kita harus yakin. Ya, yakinnya ya benar-benar yakinkan bahwa kita yakin. Jangan meyakinkan orang ketika kita mau meyakinkan orang tapi diri kita nggak yakin. Masih jawabnya setengah-tengah. Mungkin, jangan ada kata mungkin. Jangan ada kata nggak tahu. Entah bagaimana. Jangan. Ketika kita yakin 100% sampaikan keyakinan kita itu. Ya, pasti. Nah, berarti itu menjamin, memberikan garansi keyakinan kepada orang lain bahwa benar-benar itu akan terjadi. Nah, dari sisa itu akhirnya kemudian saya bikin grup sendiri, ya, saya masukkan itu tiap hari closing, Pak, ya, tiap hari closing saya edukasi, saya bikin ini sendiri, kalimat-kalimat menarik untuk edukasi, termasuk dari grup materi ya, materi itu saya comot, saya share lagi, saya isi. Nah dari situ akhirnya apa? Terus closing, saya menemukan beberapa mitra yang potensial dan itu langsung berkembang. Dengan sendirinya akan berkembang, Mbak. Nah dari situlah cerita dan akhirnya mulai memahami di mana bisnis yang aman dan nyaman itu adalah bagaimana ada dua perbedaan di dalam skema bisnis. Yang pertama adalah centralized, yang kedua adalah desentralisasi. Inilah yang menjadi pokok poin. Kita harus menggemakan itu, mensiarkan itu kepada khalayak masyarakat, ya, supaya masyarakat ini melek, supaya masyarakat ini sadar pentingnya kita mempelajari dunia online atau khususnya di dunia bisnis digital ya. Nah, karena masyarakat belum banyak yang tahu tentang apa itu desentralisasi dan sentralisasi. Nah, dari situlah akhirnya orang tersadarkan itu. Karena kemarin itu scam begini. Nah, yang ini begini.
Nah, akhirnya mereka sadar ini. Ya, mereka ngerti. Nah, akhirnya dia tertarik. Dia ingin mengulas sesuatu apa itu konsep yang memang aman itu seperti apa, yang memang untuk jangka panjang itu seperti apa. Nah, dari sinilah perjalanan yang mungkin saya awali, bahkan upline saya, mohon maaf ya ini Pak Untung dulu, ya mungkin harusnya saya belajar banyak dari Pak Untung, tapi malah kebalik nih, Pak Untung belajar sama saya. Nah ini malah kebalik, upline belajar sama downline, ya dari situ. Nah bahkan sampai income-nya Pak, ya Pak Untung itu kalah sama saya Pak. Saya salib, ya kesalib. Nah dari bisnis yang transparan ini artinya apa? Ini benar-benar bisnis yang adil. Bisnis-bisnis yang adil. Kenapa adil? Karena di mana kita bekerja, kita dibayar 100% tanpa batas, Pak. Ya. Kalau di bisnis-bisnis sebelumnya, kita hanya dibayar 10%, 20%, bahkan kalau di multi level ya, atau MLM ya dulu ya. Mungkin kita bekerja mati-matian yang di atas yang enak. Nah, inilah bisnis yang transparan, bisnis yang adil, bahwa kita ketika kita menjalankan itu akan dibayar 100%, bahwa siapa yang benar-benar di sini menjalankan dengan baik, dia akan memiliki income yang lebih besar daripada yang di atasnya. Itu terjadi. Yeah. Nah, inilah adalah bentuk bagaimana perjalanan menginspirasi bahwasanya memang kalau kita nggak pernah ketipu, kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang baik. Ya, itu perjalanan, Pak. Mau nggak mau, suka nggak suka, itu harus kita lalui. Tetapi bedanya ketika orang yang sudah ketipu, tapi dia down, tidak ada semangat di dalam hidupnya kembali, nah dia tidak akan berkembang. Ya, tidak akan berkembang. Bahwa sukses kuncinya cuma satu, nggak ada kata lain, harus mengambil sebuah resiko. Kalau kita nggak mau mengambil sebuah resiko, ya lupakan keinginan kita mau sukses, mau apapun, lupakan. Jangan pernah bermimpi untuk itu, ya. Karena salah satunya yaitu tadi, tidak ada cara lain ketika kita ingin sukses ya adalah mengambil sebuah peluang dan mengambil resiko. Nah, itulah cerita mungkin ya dari perjalanan selama saya join dari Metawale, sebelum di Metawale, dan saat ini saya full time on apa itu di Metawale, ya bahkan banyak bisnis-bisnis yang lain banyak menawarkan saya dunia bisnis online ya khususnya, apalagi yang masih sentral, ini benar-benar saya tolak sekali ya. Seperti itu Pak kurang lebihnya ya. Jadi ini bentuk motivasi. Bang Bagus sudah level berapa? Level berapa sekarang? Alhamdulillah sudah level 12 Pak. Ya. Sekarang sudah level 12. Nah, dan mitra saya alhamdulillah waktu itu mitra ring 1 saya itu 200-an, ya 200. Nah, di 200 mitra ring 1 itu di bawahnya ribuan Pak, mungkin Pak ya. Nah, karena kita harus cerdaskan mitra ring 1 kita, maka ketika kita estafet ilmu kita, maka akan jalan dengan sendirinya. Seperti itu Pak. Jadi jangan pelit-pelit ilmu. Kalau bisa dengan ring satunya, kalau kita pelit ilmu, ya kita sendiri yang akan susah. Seperti itu. Jadi mungkin itu ya teman-teman ya, perjalanan selama saya join di Meta.